Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arjun. Dan kita sudah mencapai di bab 15 ini tentang Basic Configuration Debian and Ubuntu Server Administration. Nah, kita di sini akan belajar tentang apa saja. Nah, di sini kita akan belajar tentang yang pertama konfigurasi hostname, lalu konfigurasi host, lalu mendefinisikan IP address pada topologi, konfigurasi IP address router, konfigurasi IP server client, basic remote access part 1, basic remote access, lalu yang terakhir yaitu basic remote access. Langsung saja kita yang ke pertama yaitu konfigurasi hostname. Nah, pertama-tama teman-teman bisa buka dan lihat terlebih dahulu topologi yang ingin teman-teman gunakan. Nah, di sini saya sudah membuka topologinya. Jadi host OS itu adalah identitas atau nama yang digunakan dalam komputer dalam suatu jaringan. Nah, di sini kita lihat contoh, di sini terdapat Debian router. Nah, nanti Debian router ini kita bisa memberikan hostname yaitu RTR Debian, RTR strip Debian. Nah, lalu di sini juga terdapat Debian server. Nah, Debian server bisa dikasih nama hostname yaitu svr1 strip Debian. Lalu Ubuntu server. Nah, Ubuntu server bisa dikasih hostname yaitu svr Ubuntu strip Ubuntu. Nah, lalu Ubuntu desktop yaitu client Ubuntu. Lalu fungsi hostname untuk suatu identitas atau pengenal dalam satu jaringan. Jadi hostname sendiri juga akan mempermudah kita dalam manajemen, atau contohnya jika teman-teman ingin meremote suatu jaringan atau suatu komputer secara default, router Debian ataupun server Debian itu memiliki nama yang sama yaitu Debian. Nah, nanti jika kita ingin coba mengeremote suatu jaringan, nah nanti kita akan bingung. Misalkan ingin meremote router Debian secara default itu namanya yaitu Debian, jadi hanya Debian saja. Kita memiliki dua Debian yaitu router Debian dan server Debian. Nah, lalu kita akan coba mengkonfigurasinya, yaitu kita pergi ke Debian. Nah, di sini terdapat hostname yaitu Debian. Nah, nanti kita akan coba merubahnya. Kita login terlebih dahulu. Nah, di sini kita jika ingin merubah yaitu kita pergi ke dalam terlebih dahulu yaitu router, yaitu root, kita dengan zoomin, enter, masukkan passwordnya. Nah, di sini kita coba masukkan yaitu kita cek terlebih dahulu nama hostname-nya yaitu host name ctl. Kita enter. Nah, di sini static hostname-nya yaitu Debian. Nah, kita terdapat static hostname yaitu Debian. Kita akan coba merubahnya dengan masukkan perintah hostname ctl set substrate hostname RTR, yaitu namanya RTR strip Debian. Kita enter. Nah, maka dia secara otomatis akan merubah. Kita cek yaitu dengan hostname ctl, kita enter. Nah, static hostname-nya sudah berubah menjadi RTR Debian. Dan lalu kita coba exit. Lalu kita exit lagi, dan di sini sudah berubah hostname-nya menjadi RTR Debian.
Nah, mungkin untuk penjelasan Debian hostname, konfigurasi hostname selesai, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Nah, di sini yang server Debian juga memiliki nama yaitu hostname Debian. Lalu kita akan coba login terlebih dahulu. Nah, di sini kita seperti tadi masuk ke dalam su, masukkan passwordnya, lalu kita coba cek yaitu hostname ctl. Nah, di sini static hostname-nya yaitu Debian. Lalu kita akan coba ganti yaitu dengan tadi yaitu hostname ctl set strip hostname nah itu namanya svr strip Debian. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah bisa, dan kita cek lagi yaitu hostname ctl. Nah, di sini sudah berubah menjadi svr strip Debian. Lalu kita di sini kita coba exit yaitu dengan exit Nah, di sini sudah berubah menjadi svr Debian hostname-nya. Lalu kita coba juga ke Ubuntu server. Nah, di sini namanya itu hostname-nya Ubuntu, kita akan coba ganti. Kita masuk terlebih dahulu. Nah, di sini masuk ke dalam root, masukkan passwordnya, lalu kita coba cek dengan hostname ctl. Nah, di sini statiknya yaitu Ubuntu. Kita akan coba lihat ke dalam, kita akan coba rubah dengan hostname set hostname ctl set strip hostname, namanya yaitu svr2 strip Ubuntu. Lalu kita enter. Nah, kita cek yaitu dengan hostname ctl. Nah, di sini sudah berubah statiknya menjadi svr2 Ubuntu. Nah, kita akan coba exit. Nah, di sini sudah berubah hostname-nya menjadi svr Ubuntu. Lalu kita coba kita lanjut di pembahasan bab 15 atau bab basic configuration ini, dimana pada video sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi hostname, dan pada video sekarang kita akan konfigurasi host. Nah, kita buka saja ke dalam Debian-nya. Sebelumnya teman-teman, itu untuk memeriksa konfigurasi hostname itu kita merubah /etc/hostname, mengkonfigurasi host jadi merubah /host. Host adalah mapping antara IP dengan hostname. Di sini misal kita coba clear terlebih dahulu.
Sudah, lalu kita masuk ke dalam zoom in atau masuk ke dalam root, lalu masukkan passwordnya. Nah, lalu di sini kita coba nano /etc/host. Kita enter. Nah, jika teman-teman perhatikan bahwa di sini ada IP yaitu 127.0.0.1. Nah, ini ada namanya yaitu localhost. Lalu di bawah sini, nah itu localhost itu adalah IP kita sendiri. Nah, lalu di bawah sini ada juga IP yaitu 127.0.1.1. Nah, itu dia localhost, hanya saja menggunakan name yaitu debian.arjun.com. Lalu di sini ada juga Debian. Nah, kita akan coba close terlebih dahulu dengan Ctrl X. Lalu kita di sini fungsi dari host ialah kita bisa ngeping IP dengan menggunakan namanya. Jadi misal kita mau ngeping ke 127.0.1.1 yang ini. Nah, maka itu kita hanya ping dengan debian.arjun.com. Nah, kita atau ping Debian saja itu bisa. Jadi kita bisa ping lewat nama, misal kita ping debian.arjun.com. Nah, maka dia akan bisa atau berhasil. Itu sama saja kita ngeping ke tadi 127.0.1.1. Nah, lalu kita coba ping Debian saja. Kita coba yaitu ping Debian. Kita enter. Nah, maka dia akan berhasil atau bisa. Nah, nanti kita akan coba merubah name-nya, name hostnya itu menjadi sama seperti hostname. Iya saja. Jadi di sini kita coba nano /etc/host. Nah, kita akan coba merubah host menjadi sama seperti hostname namanya. Di sini ialah kita coba rubah yaitu menjadi rtr strip debian.arjun.com. Lalu di sini kita tambahkan juga yaitu rtr strip debian. Nah, kita itu exit, lalu kita y, lalu enter. Nah, di sini kita akan coba lagi yaitu ping ke IP yang tadi yaitu dengan ping namanya yaitu rtr strip debian.arjun.com. Kita enter. Nah, dia maka akan bisa. Lalu kita akan coba ping juga menggunakan kita bisa menggunakan ping rtr debian, bisa ping rtr strip debian.arjun.com. Nah, kita coba yaitu ping rtr strip debian. Nah, dia juga bisa berhasil. Lalu kita coba lagi, kita sudah selesai di router Debian, kita akan juga ke Debian server untuk merubah hostnya. Kita buka saja. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam Debian servernya. Kita coba zoom in, lalu masukkan passwordnya. Nah, di sini kita coba rubah dengan nano /etc/host. Kita enter. Nah, di sini saya akan rubah namanya yaitu menjadi spr
svr1-debian.arjun.com. Di sini juga saya rubah menjadi svr1-debian. Nah, di sini sudah kita Ctrl X, Y, enter. Kita coba dengan ping lalu namanya itu svr1-debian.arjun.com. Nah, di sini kita berhasil ngeping ke IP yang tadi kita gantikan, lalu kita coba juga ke dalam Ubuntu server. Itu sama, yaitu masuk dulu ke dalam root, lalu enter, lalu masukkan passwordnya. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam rootnya, lalu kita coba nano /etc//host, lalu enter. Nah, di sini kita masukkan namanya yaitu svr2 trip ubuntu arjun.com. Aduh, ini caps lock, kita kecilkan saja, arjun atau .com. Nah, di sini kita juga masukkan yaitu svr2 de ubuntu. Kita Ctrl X lalu Y lalu enter. Di sini kita coba ping yaitu ping svr2 ubuntu arjun.com, enter. Nah, ia berhasil. Dan itulah pembahasan tentang. Kita lanjut pembahasannya, yaitu pembahasan yang ketiga, yaitu mendefinisikan IP address pada topologi. Jadi pada video sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi host. Nah, kita sekarang akan coba membuat atau menambahkan IP address pada gambar topologi untuk sebagai panduan. Jadi misal kita coba buka gambarnya. Nah, di sini jika teman-teman atau lihat IP pada host OS itu 192.168.56.1. Nah, ini IP yang kita berikan untuk host OS, dimana ini secara default. Jika teman-teman cek IP pada control panel, nah kita buka control panel. Nah, di sini kita coba ke control panelnya, masuk, lalu kita ke network and internet, lalu kita ke network and sharing center, lalu kita masuk ke change adapter setting. Nah, di sini kita cari yang Ethernet VirtualBox host OS. Di sini kita buka, nah kita details. Nah, di sini yaitu IP addressnya 192.168.56.1. Nah, kita bisa menambahkan IP pada host OS yaitu 192.168.56.1. Nah, nanti untuk IP dari host OS ke router yaitu dari host OS yang mengarah ke router atau router yang mengarah ke host OS itu 192.168.56.10. Dan lalu IP dari router yang tertuju ke internet network ialah ke internal network ialah 10.10.10.1. Nah, untuk server Debian-nya yaitu IP-nya 10.10.10.2.
Lalu untuk server Ubuntu-nya yaitu 10.10.10.3. Lalu untuk klien Ubuntu atau Ubuntu desktop yaitu 172.16.1.2. Nah, lalu yang dari klien yang mengarah ke router yaitu 172.16.1.1. Nah, itu dia IP address yang saya akan berikan, dan pada video selanjutnya berikutnya kita akan coba mengkonfigurasi IP sesuai. Pada video selanjutnya kita teman-teman telah membuat simulasi atau panduan. Jadi di sini kita menambahkan IP di mana nanti IP ini kita akan memberikan atau konfigurasikan ke perangkat-perangkat jaringan ini. Di sini kita akan coba mengkonfigurasi IP pada router Debian terlebih dahulu. Nah, kita buka ke Debian servernya. Nah, jika teman-teman perhatikan bahwa di sini kita memiliki 4 adapter, yaitu atau interface, dimana untuk interface pertama yaitu interface LO atau loopback. Jadi loopback adalah IP di mana semua komputer atau host OS itu memiliki yang namanya loopback. Tetapi untuk saat ini kita tidak akan membahas loopback karena untuk saat ini kita tidak terlalu fokus ke loopback. Kemudian yang kedua itu ada endpost 3, yaitu jika kita lihat pada topologi di sini endpost 3 atau interface 2 ini itu digunakan untuk mengarah ke host OS. Jadi pada router Debian digunakan untuk mengarah ke host OS. Nanti kita akan coba IP yang menjadi 192.168.56.10. Kemudian endpost 8, di mana endpost 8 itu ialah adapter yang mengarah ke interface network atau mengarah ke server-server. Nah, di sini kita akan berikan IP yaitu 10.10.1. Yang terakhir yaitu ada endpost 9, di mana endpost 9 itu digunakan untuk yang mengarah ke klien Ubuntu. Nah, di sini perhatikan bahwa endpost 9 itu menggunakan 0. Jadi ENP0S9 bukan menggunakan O. Di sini juga sama yang sebelumnya itu endpost 3 dan endpost 8 itu bukan menggunakan O. Kemudian kita akan coba konfigurasikan dengan cara masuk terlebih dahulu ke dalam SU, lalu masukkan passwordnya. Nah, untuk mengkonfigurasi kita masuk terlebih dahulu ke nano /etc /network /interfaces. Untuk IPS atau endpost 3 init static address 1.9.192.168.56.10. Lalu netmaxnya yaitu 255.255.255.0. gateway-nya 192.168.56.1. Lalu untuk endpost 8-nya yaitu 10.10.10.1. netmaxnya sama yaitu 255.255.255.0. Untuk endpost 9 yaitu 172.16.1.1 dan netmaxnya yaitu 255.255.255.0. Lalu kita Ctrl X lalu Y lalu enter. Lalu kita cek lagi itu IP address. Nah, ini belum masuk karena kita belum apply-nya. Jadi kita coba
Dengan mengapply di sini kita dengan sistem CTL restart networking restart networking. Lalu enter. Nah, di sini kita kemudian kita masukkan yaitu if up itu interface up, if up endpost 3, kita IPA, dan di sini endpost 3 sudah ada IP-nya yaitu 192.168.56.10. endpost 8 yaitu 10.10.10.1. lalu endpost 9 yaitu 172.16.1.1. Nah, untuk penjelasan konfigurasi pada router selesai. Kita lanjut pada penjelasan selanjutnya. Kita akan lanjut ke penjelasan konfigurasi IP server dan klien, dimana sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi IP address dari router. Nah, kita akan memasukkan IP-nya yaitu mengkonfigurasi IP 10.10.10.2 pada Debian server, kemudian 10.10.10.3 pada Ubuntu server, dan 172.16.1.2 pada klien Ubuntu. Kita langsung saja masuk ke dalam yang pertama yaitu Debian server. Kita masuk ke Debian servernya. Nah, lalu kita sudah login, lalu teman-teman masuk ke dalam Sumin. Karena saya sudah masuk, jadi lanjut kita nano /etc/network interfaces, lalu kita enter. Nah, di sini pada bagian IPs and post 3 inet, di sini kita ganti DHCP-nya menjadi static. Nah, sudah menjadi static, lalu kita bawahnya address untuk IP-nya itu 10.10.10.2. lalu untuk netmask 255.255.0. lalu untuk gateway yang kita pakai atau kita gunakan ke internet. Nah, jadi untuk mengarah ke internet itu Debian servernya menggunakan 10.10.10.1. Nah, pada router Debian, lalu kita Ctrl X, Y, enter. Lalu kita untuk mengapply kita sistem CTL restart networking. Lalu kita if up endpost 3 enp0s3. Ini kita sudah IPA dan ternyata berhasil. IP-nya sudah ada yaitu 10.10.10.2. Selanjutnya kita akan coba ke Ubuntu server.
Nah, kita sudah berada di dalam Ubuntu servernya, lalu kita login. Kita sudah login, lalu kita coba lihat IP A. Nah, di sini IP-nya masih 10.0.2.15. Nah, untuk mengkonfigurasinya yaitu dengan sudo nano /etc/netplan/00, lalu kita tab saja, kita enter, masukkan passwordnya. Di sini kita ganti yang DHCP ini menjadi no. Nah, lalu kita ke enter, lalu kita spasi, lalu address. Addressnya selalu buka kurung kotak 10.10.3/24, lalu tutup kurung kotak, kita enter. Nah, di sini kita masukkan gateway-nya, yaitu gateway-nya yaitu buka kurung kotak, lalu 10.10.10.1 seperti ini. Nah, gateway-nya untuk IP versi 4, lalu kita Ctrl X, Y. Nah, kita coba mengapply-nya dengan sudo apply sudo netpy apply. IP A. Nah, di sini endpost 3-nya sudah berubah menjadi 10.10.10.3, dan sekarang kita akan merubah atau mengkonfigurasi pada Ubuntu desktop. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam Ubuntu desktopnya, lalu kita pergi ke sini, ke pojok ini, lalu kita ke wired setting. Lalu kita pergi ke gambar yang seperti gear ini, lalu kita klik saja, klik tombol yang gambar gear atau pengaturan. Lalu kita pergi ke IP P4, lalu kita pilih IP-nya masih otomatis atau DHCP. Sedangkan jika kita coba lihat, jika DHCP dia error. Pada router itu tidak di setting DHCP. Jadi dia IP-nya static. Nah, di sini kita ubah ke manual. Kita manualkan
kita isikan di sini IP-nya, yaitu 172.16.1.2, dan untuk netmax-nya yaitu 255.255.0, dan untuk gateway-nya yaitu 172.16.1.1. Nah, kita apply. Dan kita pergi ke baik, kita lanjutkan penjelasan pada bab 15 ini pada bab basic configuration, di mana penjelasan terakhir yaitu basic remote access. Nah, di sini kita akan coba meremote dari host OS ke router Debian. Nah, sebelumnya kita akan coba membahas konsep atau menjelaskan apa itu remote. Jadi misal di sini kita contoh saja, jika misal dari klien Ubuntu kita ingin masuk atau mengremot di router Debian, maka yang perlu kita lakukan hanya masuk ke router Debian. Jadi kita buka VM-nya yaitu Debian server. Nah, kemudian kita di sini masuk ke router Debian. Tapi jika pada dunia nyata, anggap saja misal router-router ini atau server-server ini berada pada data center. Nah, nanti jika ada error, misal kita ingin coba melihat konfigurasi dalam router Debian ini ataupun server-server Debian ini. Nah, jika rumah kita misal atau kita sedang pergi ke luar kota atau luar negeri, itu kan tidak mungkin kita balik ke data centernya. Nah, maka kita perlu meremote server-server ini dari jauh atau dari tempat kita berada sekarang. Nah, nanti itu bisa lebih efektif daripada kita harus kembali lagi ke data centernya. Nah, di sini kita akan coba meremote dari host OS ke router Debian. Untuk meremote-nya kita menggunakan beberapa aplikasi. Nah, pada video sekarang kita akan menggunakan aplikasi putih. Nah, kemudian kita buka terlebih dahulu ke dalam aplikasi pencarian. Nah, di sini kita dalam Chrome saja, lalu kita ketikkan download putih. Kita enter. Nah, kita yang download putih free SSH. Nah, lalu kita scroll ke bawah. Kita klik yang download putih. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita pilih yang 64 bit. Lalu kita klik saja. Nah, di sini otomatis terinstall. Tapi karena saya sudah menginstalnya, jadi tidak perlu. Nah, lalu untuk mengremote kita harus coba ping dulu dari host OS ke dalam router Debian dengan cara ke command prompt. Lalu kita masukkan ping 192 IP dari router Debian 68.56.10. Nah, di sini berhasil. Lalu kita akan tadi ingin mencoba dan host OS ke router Debian. Nah, di sini kita perhatikan dulu bahwa host OS-nya bisa ping ke router Debian. Lalu kita buka yaitu aplikasi putihnya, lalu kita klik. Nah, di sini kita masukkan IP address-nya yaitu
IP address dari router Debian itu 192.168.56.10. Lalu portnya kita biarkan saja, lalu ininya SSH, lalu enter. Lalu kita update. Nah, di sini kita sudah masuk, lalu kita masuk login. Nah, di sini sudah berhasil mengrepotnya bahwa di sini kita telah masuk ke Debian-nya. Nah, di sini mempermudah teman-teman untuk mengecek konfigurasi yang salah, ataupun kita bisa melakukan konfigurasi dari jarak jauh. Dan jika kita buka RT Debian, nah, bahwa kursor saya di sini itu menghilang. Nah, jika kita IP address lalu kita blok, maka dia akan otomatis ke copy. Nah, untuk penjelasan tentang basic configuration pada bab 15 selesai, kita lanjut pada bab selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.